Saya akan sedikit banyaknya ingin meluruskan informasi-informasi yang beredar terkait dengan pengisian pengolahan kinerja guru. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini menjadi sebuah informasi yang bermanfaat kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, Bapak Ibu, saya share screen. Nah, Bapak Ibu, untuk sesi kali ini saya hanya melakukan simulasi terkait dengan penyusunan pengolahan kinerja ya, khusus guru. Nanti ada materi sedikit yang saya sampaikan, setelah itu baru simulasi. Namun Bapak Ibu, ingin mengulas sedikit yang agak ngeri-ngeri sedap ya Bapak Ibu ya. Bisa dilihat ya di layar. Eh, apa hasil yang didapat dari penggunaan pengolahan kinerja ini Bapak Ibu? Kalau saya tuh bilang sama teman-teman ini ngeri-ngeri sedap ya, karena ini juga berdampak, Bapak Ibu. Berdampak kemana? Bisa dilihat di poin B ya. Menjadi salah satu syarat untuk pembayaran tunjangan profesi guru dengan penilaian kinerja minimal baik. Jadi Bapak Ibu, jika di dalam proses supervisi di dalam kelas nanti, nah itu harus ada komunikasi yang efektif sehingga tidak ada yang dirugikan. Nah untuk teman-teman P3K, nah di poin D nih ya, wow ini lumayan ya, apalagi kalau nggak membuat pengolahan kinerja. Pembaharuan perpanjangan kontrak guru ASN. Kita tahu ya, guru ASN itu ada dua turunannya ya, PNS dan P3K. Jadi pengolahan kinerja ini menjadi salah satu uh, hal yang menjadi pengaruh ya terkait dengan pembaharuan perpanjangan kontrak. Jadi Bapak Ibu, silakan ya yang masih belum sertifikasi ya, karena ini juga menjadi syarat nantinya untuk mengikuti program profesi guru. Ya Bapak Ibu, sebagai pengantar nih Bapak Ibu. Nah ada beberapa yang miskomunikasi ya Bapak Ibu ya. Kami coba next dulu. Seperti ini Bapak Ibu, masih ada yang bertanya, apakah kegiatan di bulan Januari itu eh, diakomodir? Seperti itu ya Bapak Ibu ya, jelas-jelas di dalam regulasi disebutkan Bapak Ibu ya, bahwa bukti dukung yang didapat pada periode 6 bulan yang sama pada pelaksanaan kinerja berlangsung. Jadi dari Januari sampai dengan Juni. Nah, pertanyaannya kan begini, ada analoginya ya, ditimpalnya kita ya Bapak Ibu ya. Kan bulan Januari kan masih dalam perencanaan. Kok sudah ada bukti fisik? Nah, Bapak Ibu, RHK Bapak Ibu, rencana hasil kerja khusus untuk kegiatan kompetensi, pengembangan kompetensi, ya ada kegiatan yang sudah berlangsung, sudah dilaksanakan, ada yang sedang kita laksanakan, ada yang akan kita laksanakan. Logikanya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Mana RHK yang pasti akan kita lakukan di masa yang akan datang? Itu adalah RHK di poin yang pertama. Yang ini Bapak Ibu. Di saat kita memilih praktik kinerja, kita kan diminta untuk memilih salah satu indikator. Setelah kita pilih indikator yang kategori merah, kuning ya, pada saat itu perilaku yang dianjurkan, hal-hal yang harus kita lakukan itu otomatis masuk, tidak bisa kita pilih. Namun berbeda halnya Bapak Ibu, jika pada bagian pengembangan kompetensi itu kita pilih. Nah, jadi Bapak Ibu, terkait dengan rencana hasil kerja seperti yang kami sampaikan tadi, ada yang sudah berlangsung ya, sudah dilaksanakan. Nah, kalau misalkan harus dilaksanakan di bulan Februari, berarti kegiatan hari ini nggak dihargai lah ya. Adakah suatu sistem yang dibuat untuk merugikan guru? Kan tidak ya. Jadi Bapak Ibu, regulasi jelas disebut di sini bahwa selama kita mampu membuktikan, melampirkan bukti fisik terhitung dari bulan Januari sampai Juni, silakan dilampirkan. Tapi logikanya ya Bapak Ibu ya, bisakah kita lampirkan bukti fisik untuk RHK yang pertama ini? Tentu jawabannya tidak bisa, karena RHK ini pasti akan dilaksanakan di bulan Maret. Jadi setiap RHK itu ada uh, due date-nya ya, ada uh, waktunya kapan dilaksanakan. Seperti hari ini Bapak Ibu yang kita lakukan. Ini kan adalah kegiatan kita meningkatkan kompetensi melalui peran kita sebagai peserta mengikuti kegiatan seminar ya, ataupun lokakarya, konferensi, kegiatan webinar seperti yang kita lakukan pada hari ini.
jelas kegiatannya sedang kita laksanakan. Nah, ada poinnya Bapak Ibu. Jadi kita jangan dibentur ya Bapak Ibu ya. Ini kan masih perencanaan. Iya, perencanaan itu khusus untuk kegiatan yang pasti akan kita laksanakan, yang pasti ya, itu adalah RHK yang pertama terkait dengan praktik pembelajaran. Itu tidak mungkin kita lampirkan bukti fisiknya di bulan Januari. Kenapa? Karena memang bulan Januari perencanaan ya. Kemudian nanti upload dokumen di bulan Februari, baru Maret nanti baru kita mengupload bukti fisiknya Bapak Ibu ya. Observasinya baru akan dilaksanakan di bulan Maret. Nah, namun untuk kegiatan pengembangan kompetensi, ada banyak sekali kegiatan pengembangan kompetensi, pasti ada satu dua kegiatan yang sudah kita lakukan dan yang sedang kita laksanakan, dan juga ada kegiatan yang mungkin akan kita lakukan di bulan-bulan selanjutnya. Ya Bapak Ibu ya, jadi pegangannya tetap di regulasi yang ada, selama kita mampu memberikan bukti fisik terkait dengan kegiatan yang kita ikuti, eh, ada di periode yang sama di bulan Januari sampai Juni, silakan bukti fisiknya itu dilampirkan. Makanya di sini Bapak Ibu dibilang sertifikat ya, ini untuk kegiatan pengembangan diri ya Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, ini hanya pengantar ya miskomunikasi yang terjadi di lapangan. Jadi Bapak Ibu jangan buang-buang energi kita berdebat terkait dengan bagian yang hanya sifatnya dipertimbangkan. Marilah kita bergerak serentak melakukan perubahan dalam upaya meningkatkan praktik kinerja kita, karena ini yang dinilai. Jadi ini ada 5 siklus ya, tadi sudah disimulasikan oleh teman-teman. Jadi setiap siklus itu Bapak Ibu ada perilaku yang sudah ditetapkan, yang ini Bapak Ibu, perilaku yang ini sudah ditetapkan. Jadi silakan dilihat-lihat, diusahakan mampu untuk diimplementasikan di dalam kelas pada saat observasi. Kemudian juga perilaku kerja sesuai dengan uh, poin yang ada ya, berakhlak. Ini mudah-mudahan dihafal nih Bapak Ibu. Orientis pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, kemudian loyal, adaptif, dan kolaboratif. Jadi di dalam praktik kita mengajar, ini harus kita kontekstualisasikan di dalam pembelajaran Bapak Ibu. Jadi jangan buang energi di sini Bapak Ibu. Apakah siapa yang tanda tangan? Ya Bapak Ibu ya, apakah nanti kalau settingannya 40, terdeteksi 32, apakah mengurangi nilai? Tidak Bapak Ibu, kan jelas minimal kan 32 ya Bapak Ibu ya, sudah sesuai dengan ekspektasi pimpinan. Nanti kita akan bahas ya misalnya ya di forum uh, diskusi ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, kami ulangi lagi Bapak Ibu ya, jangan buang energi. Di poin 5 ini bisa kita baca sama-sama ya. Pada aspek pengembangan kompetensi, seorang pegawai guru dan kepala sekolah wajib menyelesaikan kegiatan pengembangan kompetensi sejumlah 32 poin. Jadi Bapak Ibu buat target 36 ya. Kalau memang tercapai 32 ya nggak apa-apa, kan sudah tercapai ya 32 poin sesuai dengan ekspektasi pimpinan. Ingat Bapak Ibu ya, di sini bisa dilihat di gambar ya ratingnya Bapak Ibu. Praktik kinerja kita ditetapkan oleh pimpinan di atas ekspektasi, di atas ekspektasi. Poin pengembangan ini hanya dikumpulkan saja Bapak Ibu, sifatnya hanya dipertimbangkan. Kemudian yang dinilai lagi nih rating perilaku kerja sesuai ekspektasi. Ini di atas ekspektasi karena ada dua penilaian di atas ekspektasi, maka penetapan predikat kinerjanya ini adalah sangat baik. Jadi Bapak Ibu yang dilihat adalah pada rating praktik kinerja dan rating perilaku kerja. Sifatnya Bapak Ibu, poin pengembangan kompetensi ini adalah sebuah pertimbangan untuk apa Bapak Ibu? Untuk menetapkan di rating praktik kerja ya Bapak Ibu ya. Jadi poin pengembangan kompetensi ini pertimbangannya untuk yang mana? Perilaku kerja kah? Bukan di perilaku kerja ya, tapi di praktik kinerja kita. Di saat pimpinan melihat upaya kita untuk terus melakukan kegiatan kompetensi diri dengan sadar tidak juga meninggalkan kelas di dalam sekolah ya, maka ini menjadi pertimbangan untuk Bapak Ibu diberikan sebuah rating praktik kinerja dengan kategori di atas ekspektasi Bapak Ibu. Muncul sudah ya Bu Penta? Sudah. Muncul ya. Nah Bapak Ibu, jika kita masuk di PMN Bapak Ibu, di saat kita klik pengolahan kinerja, ternyata kita tidak bisa mengisi. Ada punya dua akun ya, yang secara tidak sadar ternyata memang sudah punya dua akun. Ada yang TU juga coba-coba ngisi, jelas-jelas ini untuk kepala sekolah dan guru. Nah ini Bapak Ibu,
Kalau memang terkendala, silakan masuk di bagian akun di bagian bawah ya seperti ini. Nanti di sini ada pusat bantuan ya Bapak Ibu ya. Diklik Bapak Ibu pusat bantuan. Nah, di bagian kanan bawah di sini ada pusat bantuan lagi nih, tombol. Inilah yang kita bilang tombol pusat bantuan. Nah, silakan Bapak Ibu klik di sini. Boleh juga kok di halaman https belajar.id ya. Di sana juga ada tombol butuh bantuan. Nah, silakan kita mengadu di sini, menyampaikan keluh kesah. Nah, tentu ada formatnya ya Bapak Ibu ya. Nanti kita kirimkan formatnya di kolom chat ya. Sehingga jika masalah Bapak Ibu ditemukan, dibaca oleh tim teknis, mereka bisa memberikan jawaban sesuai dengan penyakit yang memang dialami oleh teman-teman di lapangan ya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi polanya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Pusat bantuan. Oke, kami simulasikan lagi ya. Mudah sangat ya. Klik akun di bagian bawah, kemudian pilih pusat bantuan, baru di bagian kanan sudut kanan ya ada pusat bantuan. Di sini kita melapor. Ya Bapak Ibu, ini teman-teman Bapak Ibu sekalian yang sudah gimana ya perasaannya campur ini ya, campur-campur sudah ya. Pengelolaan kinerja belum selesai, mau nyusun juga nggak ada punya akses, ditolak. Nah, lapor dulu ke pusat bantuan ya. Nanti kita kirimkan format tulisannya sehingga Bapak Ibu yang melaporkan masalahnya bisa disikapi sesuai dengan yang Bapak Ibu butuhkan nantinya. Ya Bapak Ibu, kita lanjut di bagian pengelolaan kinerja. Sangat sederhana ya Bapak Ibu ya. Ini terkhusus Bapak Ibu guru yang mungkin akunnya satu browser ya. Kalau diklik di sebelah ini ada banyak turunan. Nah itu sudah tolong ya disehatkan dulu. Satu browser itu ada satu akun ya. Jangan satu browser itu kalau dicek di bagian kanan ini ada 10 sampai mungkin ada 20-an ya. Nah ini yang membuat kadang sistem juga bingung juga bacanya ya. Nanti Bapak Ibu yang dirugikan. Jadi coba di generate ya. Satu browser itu satu akun saja. Nah, kalau memang ada punya 4 akun, berarti Google-nya yang diperbanyak ya, browser di dalam desktop-nya yang diperbanyak ya. Izin kami perlihatkan desktop saya sendiri. Oh, oke. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya, bisa dilihat di bagian muncul kayak enggak ya Muncul, Pak. desktopnya? Iya. Iya, ada 2 ya. Ini umum, kalau saya buka berhambur nanti itu ada beberapa akun ya di depannya. Ini spesifik akun saya sendiri. Nah, teknisnya bagaimana cara kerjanya? Nah, nanti Bapak Ibu bisa pelajari secara mandiri ya. Intinya Bapak Ibu, satu browser ini satu akun supaya Bapak Ibu nanti tidak muncul masalah-masalah di luar yang Bapak Ibu harapkan. Ya, Wah, Bapak Ibu, menarik. di bagian pengelolaan kinerja, cara kerjanya sangat sederhana. Tentu tadi di awal kita sudah menyesuaikan ya terkait dengan identitas diri, terkait juga dengan golongan. Nah, di sini juga ada masalah. Kalau belum sesuai Bapak Ibu masih terbaca honor, seharusnya sudah P3K dan lain-lain Bapak Ibu. Jangan ditunggu benar dulu sistemnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tunggu benar, maka Bapak Ibu tidak bisa lanjut ya. Jadi lanjut aja dulu, nanti bisa setelah itu laporkan ke pusat bantuan ya. Ya Bapak Ibu, kemudian kita klik lanjut rencana kerja. Nah ini yang tadi kami bilang nih Bapak Ibu. Di saat kita memilih salah satu indikator di bagian praktik pembelajaran, maka perilaku-perilaku kerja yang harus kita implementasikan di dalam kelas nantinya itu otomatis akan masuk Bapak Ibu, tidak dipilih. Kita hanya memilih indikatornya saja. Pak, bisakah memilih yang kuning ataupun yang hijau, Pak? Boleh, Bapak Ibu, tapi direkomendasikan yang warna merah, Bapak Ibu. Sifatnya yang warna merah ini adalah untuk diperbaiki, yang kuning yang sudah baik itu untuk dipertahankan ataupun untuk ditingkatkan Bapak Ibu. Nah, cuman karena sudah merah ya, jangan yang merah itu diabaikan ya. Adalah beberapa unsur guru di sekolah yang memang diprioritaskan untuk memilih indikator yang merah Bapak Ibu. So, ini ya, pilih satu nih Bapak Ibu. Nah, ini kalau sudah kita pilih Bapak Ibu, maka ini sudah menjadi RHK yang pertama Bapak Ibu. Rencana hasil kerja yang pertama ya. Jadi Bapak Ibu jangan kaget. Kok saya pilih 4 yang muncul di bagian rangkuman 7? Iya Bapak Ibu. Di bagian pertama itu sudah kita klik, maka ada 3 lagi tambahannya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu,
Di sini kami akan melakukan panduan ya sederhana. Bapak Ibu pilih-pilih yang ringan-ringan saja dulu. Sembari kita juga mempelajari lebih dalam terkait dengan RHK-RHK yang ada di dalam pengembangan kompetensi. Ngapain kita ribut-ributkan nih Bapak Ibu? Pengembangan kompetensi ini minimal 32 untuk memenuhi ekspektasi atasan. Kemudian kalau misalnya lebih banyak itu tentu lebih baik ya terkait dengan ekspektasi atasan. Jadi Bapak Ibu kalau settingannya 40 terrealisasi 36 ya enggak apa-apa. 32 aja sudah memenuhi ya. Jadi apalagi pengembangan kompetensi ini sifatnya adalah hanya pertimbangan. Nah ini Bapak Ibu, meningkatnya kompetensi peran ya. Ini kegiatan seminar, webinar ya yang seperti yang kita lakukan hari ini Bapak Ibu. Jadi ini sangat sederhana saran kami. Bisa nih Bapak Ibu targetkan 6 bulan ke depannya bisa lah 4 kali lah ya. Bisa 4 kali. Jadi Bapak Ibu ya rajin-rajin lah ikut kegiatan enggan ya Mbak Penta ya. Apalagi kan sekarang kegiatannya sudah ada poinnya Bapak Ibu. 4 Bapak Ibu. Sudah 16 kan minimal 32. Kemudian di bagian selanjutnya terkait dengan komunitas belajar, ini masih juga diributkan siapa tanda tangan. Nah, dijawab langsung oleh Prof. Nunuk bahwa ditandatangani oleh ketua komunitas di sekolah tersebut ya. Kalau ketuanya kepala sekolah ya sudah kepala sekolah yang tanda tangan. Pak, bagaimana cara membuat komunitas? Sudah bentuk aja sudah komunitas di SK-kan oleh kepala sekolah ya. Kalau mau resmi lagi silakan daftarkan di BPMP ya supaya lebih meyakinkan ya komunitasnya ini sudah terdaftar. Jadi Bapak Ibu aktifkan komunitasnya, targetkan 3 kegiatan contoh ya. Jadi di sini ada penekanannya Bapak Ibu. Ini kegiatan ya. Kalau memang kegiatannya misalnya nih kegiatan pertama nih kita lakukan di komunitas sekolah itu adalah peningkatan kemampuan guru di dalam mengelola kelas dengan menggunakan X-Breaking. Nah, kalau satu kali kan nggak mungkin selesai ya, semua guru harus maju kan. Pasti mungkin ya bisa 3 kali pertemuan. Minggu ini pertemuan pertama, minggu kedua, minggu ketiga, pertemuan ketiga ya. Itu dihitung satu kegiatan karena judulnya satu. Ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai mentang-mentang boleh komunitas sekolah buat kegiatan judulnya sama sampai 6 bulan kemudian sama aja. X-Breaking 1 dapat sertifikat, X-Breaking 2 dapat lagi sertifikat. Tidak boleh begitu Bapak Ibu. Namanya kegiatan itu sampai tuntas ya Bapak Ibu ya, baru diterbitkan sertifikat di sekolah. Jadi kita boleh juga melakukan improvisasi, tapi jangan terlalu barbar ya Bapak Ibu ya. Tetap harus sesuai dengan kaidah-kaidah di dalam membuat kegiatan. Kegiatan satu belum selesai, buat kegiatan lain karena mentang-mentang 2 kegiatan, buat 2 sertifikat. Nah boleh ya Bapak Ibu ya, tuntaskan kegiatan yang disusun yang pertama itu sampai tuntas. Nah seperti ini Bapak Ibu, kami settingannya 3 ya, 6 bulan lumayan ya, bisa lah kita kejar ya. Nah Bapak Ibu, kalau skornya poinnya itu 4, tentu ruang lingkupnya kecil ya Bapak Ibu ya, dampaknya juga hanya internal sekolah saja. Ya Bapak Ibu, kami lebih menyarankan kepada Bapak Ibu sekalian, ya, pilihlah kegiatan-kegiatan yang Bapak Ibu mendapat poin, sekolah juga meningkat progres kualitas sekolahnya. Salah satunya itu adalah pelatihan mandiri Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu di sekolah ya ada 1-2 guru yang menyusun yang menyelesaikan pelatihan mandiri itu terbaca di sistem Bapak Ibu. Bahkan yang hanya nonton di skip Bapak Ibu baru beberapa menit saja itu terdetek juga Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kegiatan pengembangan diri, pilihlah yang berdampak pada Ibu dan juga kepada sekolah. Ya Bapak Ibu ya, ada timbal baliknya Bapak Ibu. Seperti pelatihan mandiri ini Bapak Ibu dapat sertifikat. Kemudian sekolah juga dari warna-warna merah ya, warna pemberani ya, akhirnya bisa bergerak menjadi hijau ya, sesuai dengan harapan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah ya. Jadi pilih kegiatan yang berdampak pada Bapak Ibu sekalian dan juga untuk sekolah. Nah targetnya kalau memang Bapak Ibu punya nyali silakan lebih dari 1 ya. Tapi kalau memang targetnya hanya sudahlah berusaha dulu nggak apa-apa pilih 1 saja Bapak Ibu. Ya selanjutnya Bapak Ibu ini yang bagus-bagus saja nih Bapak Ibu ya. Yang terkait dengan praktik pembelajaran nih Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu ya.
Kadang ada yang nanya nih ya, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan. Ini eh, informasinya kan harus pengamat dan juga sebagai pelaku ya. Bapak Ibu, makna dari sebagai partisipan ini adalah orang yang dilibatkan ya untuk menjadi observer praktik pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Di saat dia terlibat di bagian persiapan, pelaksanaan dan diskusi tindak lanjut, dia itu bukan sebagai observer Bapak Ibu, dia itu juga pelaku. Kita sudah menunjuk dia untuk terlibat ya, untuk menjadi teman kita di dalam berdiskusi. Nah, di saat dia sudah ditunjuk, dia bukan sebagai observer, bukan sebagai pengamat saja. Pada saat dia ditunjuk, dia pada saat di bagian persiapan, pelaksanaan diskusi tindak lanjut itu teman-teman kita itu berperan sebagai pelaku Bapak Ibu. Beda halnya orang yang menjadi guru servernya ininya ya, guru pelaku yang di dalam kelas tersebut. Karena memang di saat kami balik ke praktik pembelajaran tadi, di saat indikator tadi kita pilih, berarti dia itu sudah menjadi pelaku utama untuk disupervisi. Nah, di bagian pengembangan kompetensi kita cari teman, Bapak Ibu, cari teman. Di sini maknanya di sini, Bapak Ibu, kalau kita memilih ini, berarti kita siap untuk menjadi teman kita di lapangan, Bapak Ibu. Ya, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan. Nah, kalau Bapak Ibu tidak mau diajak, ya sudah jangan dipilih, Bapak Ibu pilih kegiatan yang lain. Ini Bapak Ibu yang mau diajak, ya, supaya membantu teman-teman, supaya pada saat kegiatan supervisi di dalam kelas, ya, kita membantu teman, teman terbantu, kita juga mendapat poin Bapak Ibu. Nah, teman saya ini akun demo ya Bapak Ibu ya. Saya tidak pilih itu, saya pilih yang lain Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu seperti itulah ya, sederhana saja. Karena waktu juga terbatas, kami tingkatkan di bagian pelatihan mandiri saja Bapak Ibu. Nah, sudah Bapak Ibu, sudah cukup ya 44 poin. Ini mana lagi nih yang bengkak nih? 16 tambah 12. Oh iya, nah, apa sudah Bapak Ibu? Tiga aja Bapak Ibu pelatihan mandirinya ya. Pengembangan kompetensinya nggak usah muluk-muluk harus 60. Ada juga yang buat sampai 176. Padahal maksimalnya 128 Bapak Ibu. Menyalahi aturan sudah Bapak Ibu. Tapi tidak Mohon apa-apa lah izin Bapak Pak Ibu ya. Eri, tinggal 3 menit waktunya. Oke, terima kasih Bu Penta. Nah Bapak Ibu, sesederhana itu ya Bapak Ibu ya. Pilihlah yang paling baik untuk Bapak Ibu dan berdampak untuk sekolah. Jangan disibukkan dengan harus sertifikat inilah, harus sertifikat itu. Pilihlah yang sederhana saja nih Bapak Ibu. Komunitas belajar di sekolah, kemudian webinar, ada Enggang Benuanta, ada kami pengajar, ada beberapa komunitas lain. Kemudian juga terkait dengan sebagai menyelesaikan praktik baik ya, pelatihan mandiri ya. Nah, pelatihan mandiri seperti ini Bapak Ibu. Kemudian klik tugas tambahan. Ini sifatnya opsional, pilih saja sesuai dengan tugas tambahan yang didapat, tidak usah diada-adakan karena bukti fisiknya harus dikumpulkan Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu, bukti fisik dikumpulkan tidak untuk dinilai ya Bapak Ibu ya, hanya dikumpulkan saja. Nah, silakan dipilih sesuai dengan uh, tugas tambahan yang didapat dari pimpinan Bapak Ibu. Oke, seperti ini saja Bapak Ibu. Kemudian ke perilaku kerja. Ini juga Bapak Ibu, di dalam 6 bulan ke depan ini mana ya yang paling ideal untuk kita praktikkan di dalam uh, kerja kita ya, di dalam kita mengajar, di dalam kita berperilaku kepada masyarakat, kepada teman-teman kita guru ya. Ini Bapak Ibu kita pilih sesuai dengan yang paling relevan untuk kita implementasikan Bapak Ibu. Semuanya baik ya Bapak Ibu ya, tidak ada benar salah di bagian perilaku kerja ini Bapak Ibu. Ini hanya simulasi Bapak Ibu, tentunya kalau Bapak Ibu yang terlibat untuk memilih, bacanya harus double check ya Bapak Ibu ya. Jangan dipilih yang kira-kira nggak sesuai dengan face-nya Bapak Ibu. Suka marah-marah kok, harus diam kan? Nggak mungkin Bapak Ibu ya. Pilih di sini yang marah, yang sifatnya adalah untuk mengidentifikasi potensi masalah dan solusinya ya. Jadi sesuai dengan tes kita masing-masing Bapak Ibu. Kemudian ke rangkuman. Nah, di sini Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di bagian lanjut ajukan di rangkuman ya. Nggak usah kaget Bapak Ibu. Kok nambah 1 RHK ya? Ini yang indikator pertama tadi Bapak Ibu. Ya, ini kalau nanti sudah kita ajukan nggak bisa dihapus ya oleh kepala sekolah. Hanya bisa dirubah saja Bapak Ibu.
Nah, Bapak Ibu, sesederhana itu ya Bapak Ibu kita mengisi pengelolaan kinerja. Nanti kita ramaikan di bagian diskusi ya. Begitu ya Mbak Penta ya. Mungkin itu saja dulu informasi terkait Oke. dengan pengelolaan kinerja guru ya.